كل ذلك وإرسالك أشرف العرب والأجيال وإمام مكة والمدينة والهرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جبه يا ربي شرفا وكرما ورفة ومحبة وتعظيما صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin jumratal mu'minin rahimakumullah. Uyani Nabi sallallahu alaihi wasallam inna yawma idil fitri wallahu lakum bihi siyam wa haramu alaikum bihi tu'am wa iza sajal hati kalami wajabtu wa la tatakalahu man takalahu minkum wa katlaga wa malaga wa la asambala wa nusirun wa asbima'u wa adirun rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala al-yawma 'id li'ibadihil mu'minin wa hatama bihi shahra lisawmil mukhlisin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesibukan pagi yang cerah dan indah ini,
Kita agungkan asma Allah di atas segala nama. Kita tinggikan zikir kita di atas segala zikir, karena pada akhirnya Dialah yang pantas diagungkan. Kita kembalikan syukur kita hanya kepadanya. Dengan lafaz takbir, tahlil dan tahmid, memuji dan membesarkan asma Allah dari lisan berjuta-juta kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia sekarang ini. Dan terbitlah sang surya di ufuk timur, menandakan telah berlalunya bulan suci Ramadan yang agung dan mubarak. Maka lahirlah 1 Syawal 1446 Hijriah, hari raya Idul Fitri, dengan terlebih dahulu kita membersihkan lahir batin kita dan membersihkan diri dan harta kita dengan ucapan takbir, tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna ibadah puasa kita selama sebulan lamanya. Hari ini kita berkumpul kembali bersama dengan berjuta umat Islam merayakan Idul Fitri secara bersama-sama, duduk di atas tanah dan lantai masjid yang dingin, dinaungi langit yang membentang luas tak terhingga. Baru saja di tempat ini kita sama-sama mengundangkan kebesaran kepada Al-Ilahi Rabbi, sehingga langit di sekitar kita seakan-akan bergemuruh dan bergetar dengan lantunan suara takbir yang kita kumandangkan secara bersamaan. Dan setelah itu kita sujud, meratakan dahi kita di atas tanah dan lantai masjid, seraya mengucapkan pengakuan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pagi ini Engkau saksikan umat yang biasanya bercerai-berai berpadu memuji keagungan-Mu. Pagi ini umat yang biasa melupakan-Mu datang bersimpuh di hadapan-Mu. Pagi ini umat yang sering mengabaikan firman-Mu berusaha untuk kembali kepada-Mu. Inilah kami ya Ghaffar, hamba-Mu yang lemah, yang diperbudak dunia dan hawa nafsu, datang bersimpuh dan berserah diri kepada-Mu. Alangkah indahnya pemandangan pagi ini. Sungguh sejuknya Idul Fitri hari ini. Andai kata seluruh lidah yang bertakbir di hari ini benar-benar menyatakan takbir itu dengan penuh kesadaran bahwa tidak kuasa menjadikan dirinya kaya, tidak kuasa menjadikan dirinya terhormat, tidak kuasa menjadikan orang pandai, tidak kuasa mendapatkan rezeki, tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung dan Maha Penerima Taubat. Maka tidak perlu ada lagi orang yang ketakutan untuk menghadapi hari esok sambil mengorbankan agama, dan tidak perlu khawatir menjemput masa depan sambil mengejar dunia tanpa menghiraukan halal haram. Tidak perlu sakit hati karena jabatan orang. Tidak perlu ada penipuan dan penyelewengan, dan tidak perlu ada pertikaian yang berlarut-larut tanpa penyelesaian. Itulah sikap yang diharapkan dari hasil binaan Ramadan, sebab puasa itu juga bertujuan memperjelas siapa hamba dan siapa Tuhan. Ramadan alhamdulillah telah kita tuntaskan. Puasa, tarawih, witir, i'tikaf, tadarus, bayar zakat, zakat harta dan zakat fitrah telah kita tuntaskan. Ramadan ini andai saja sekolah, dia adalah ujian akhir bagi anak sekolah. Seperti layaknya ujian, ada yang lulus ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ada juga yang sekedar lulus, tapi tidak sedikit yang tidak lulus dari. Dan ciri-ciri orang yang lulus itu, kita yang ada di depan dan saf pertama yang sedang menyambut Idul Fitri, dan ciri-ciri orang yang tidak lulus, tidak dapat ijazah, ialah mereka yang pulang lebih dahulu tanpa mendengarkan khutbah,
itulah orang yang tidak mendapatkan ijazah, maka dia cepat pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita melepas bulan penuh rahmat, maghfirah, dan ittaqu minan nar dengan iringan takbir, tahlil dan tahmid. Bulan yang penuh ganjaran dan pahala, bulan yang dibukakan Tuhan pintu-pintu surga, bulan yang dilipat gandakan pahala, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang dihiasi Lailatul Qadar, bulan yang diwajibkan kita berpuasa. Dan karenanya kita berdoa kepada Allah, semoga amalan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Satu bulan kita berpuasa, sebuah perjalanan panjang dalam rangka menahan diri makan dan minum, dengan asumsi sesuatu yang halal pun bisa kita tahan, apalagi yang haram. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sehingga pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh, dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang yang berpuasa selama sebulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka dia dijanjikan akan diampuni segenap dosanya yang telah lalu, sehingga pada hari raya ini dia kembali pada fitrah seperti bayi yang suci, bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan dan keburukan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting kita ingat bahwa meski dosa-dosa kita telah dibakar dan dibersihkan dengan puasa Ramadan, namun ini belum berarti bahwa kita telah sepenuhnya mendapatkan ampunan Allah. Karena jika kita masih punya dosa atau kesalahan kepada sesama yang belum termaafkan, maka kita masih belum benar-benar terampuni. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu surga dikala pada hari Senin dan Kamis dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan, lalu dia katakan, "Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai." Hadis riwayat Muslim. Nah, mumpung ini adalah hari raya Idul Fitri, hari di mana setiap muslim sedang gembira dan berlapang dada, maka mari kita hidupkan tradisi yang amat baik selepas Idul Fitri, yakni tradisi saling memaafkan, atau lebih dikenal dengan tradisi halal bil halal. Tradisi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anni." Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri adalah momentum untuk menghapus segala dosa dan kesalahan, momentum untuk berhijrah,
yakni berhijrah dari kejelekan menuju kebaikan. Jika sebelum bulan Ramadan kita saling bermusuhan, saling menghina satu sama lain, saling tercerai-berai, dan banyak melakukan kesalahan, maka setelah hari raya Idul Fitri ini, mari kita berkomitmen untuk memperbaiki diri, saling memaafkan, saling rukun, saling bersatu, dan saling mempererat tali persaudaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghadapkan wajah dan dahi kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang kembali arwah almarhum dan almarhumah, bapak dan ibu kita, istri dan suami kita, dan anak kita yang sangat kita cintai semasa hidup bersama kita dan telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan lemah bertambah lemah 9 bulan 10 hari. Kemudian ia melahirkan kita, menyusui dan menimang dengan kasih sayangnya, lalu membesarkan kita dengan tanpa kenal lelah. Dan ayah kita telah berjuang membanting tulang, tenaga dan pikiran, bercucuran keringatnya diterpa panas dan air hujan demi menghidupi anak dan istrinya. Kemudian suami dan istri kita, saudara-saudara kita yang mungkin Idul Fitri tahun lalu masih bersama-sama kita dan kini di hari Idul Fitri kali ini mereka sudah tidak lagi bersama kita, tetapi kenangan dan kasih sayang mereka tetap akan teringat dan akan menjadi pengobat hati yang selalu merindukan mereka. Dan juga ada saudara-saudara kita yang sakit dan sampai sekarang masih dalam pembaringan dan penyebab kesembuhannya harus dioperasi. Dan yang lebih mengagetkan lagi, tanpa penyakit telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini milik Allah. Suatu saat kita akan kembali kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian arwah almarhum dan almarhumah, bapak dan ibu kita, suami, istri, dan anak kita ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Dan yang kita masih hidup diberi rahmat, maghfirah, petunjuk, kesehatan, dan ittaqu minan nar, keteguhan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di hari yang mulia ini kami bersimpuh di tempat ini untuk memohon rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk terus menjaga kesucian hari ini sampai akhir hayat kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah, kesalahan kedua orang tua kami, ibu kami yang telah melahirkan kami dalam keadaan lemah bertambah lemah dan bersusah payah, kesalahan ayah kami yang terluka-luka mencari rezeki untuk kami ya Allah. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan suami kami yang telah menafkahi kami dan anak kami semasa dia masih hidup bersama kami. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan istri kami yang telah merawat kami semasa dia masih hidup bersama kami. Ya Allah, kembalikanlah mereka ke dalam amalan Islam yang penuh rahmat dan maghfirah, agar mereka selamat dari siksa api neraka. Ya Allah, ampunilah kesalahan dosa orang-orang yang telah berpesan-pesan kebaikan, dan ampunilah kesalahan orang-orang yang meremehkan orang lain. Ya Allah, berilah keteguhan dan kesabaran hati serta petunjuk-Mu bagi para orang tua kami yang masih hidup dan para pengurus masjid, imam masjid dan pegawai syara kami yang melayani jemaah masjid-Mu ya Allah dengan tak mengenal lelah. Anugerahkanlah kesehatan, kekuatan serta hidayah-Mu agar mereka tetap hadir melayani umat ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah meninggal. Wahai Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ampunilah kesalahan umat ini ya Allah,
kesalahan dan dosa orang-orang awam terhadap Islam ya Allah, yang terjerumus dalam dosa dan maksiat ya Allah. Berilah kami dan bangsa ini kekuatan ya Allah untuk selalu meningkatkan ketakwaan dalam mendekati Engkau ya Allah. Berilah kami kekuatan iman dalam menghadapi zaman yang penuh kerusakan ini ya Allah. Karena seringnya kami melalaikan perintah-Mu ya Allah, karena seringnya kami melanggar larangan-Mu ya Allah, karena kurangnya kami mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, sehingga terjadi kemungkaran di sana sini ya Allah. Berilah petunjuk umat ini ya Allah, berilah hidayah umat ini ya Allah. Selamat umat ini, selamatkanlah umat ini dari keterpurukan moral ya Allah. Damaikan hati kami dalam menghadapi berbagai tugas umat ini ya Allah. Hindarkanlah kami dari fitnah yang akan menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa dan umat ini ya Allah. Selamatkan kami dari huru-hara akhir zaman ya Allah. Selamatkan kami semua dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Dan nanti di saat Engkau panggil kami menghadap-Mu ya Allah, jadikanlah sholat dan amalan serta kebaikan kami menjadi pertimbangan-Mu ya Allah, dan golongkanlah kami bersama orang-orang yang Engkau berkahi jalannya, yaitu para nabi, siddiqin, dan syuhada, dan orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada kita semua, marilah di hari raya Idul Fitri ini kita buka lebar-lebar dada kita untuk memaafkan orang lain, menjalani silaturahmi yang pernah putus. Oleh karena itu, yang tua memaafkan yang muda mendatangi yang tua. Semoga dengan demikian kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita sesama muslim adalah bersaudara. Sesama saudara harus saling berbuat baik. Semoga hari raya Idul Fitri ini menjadi momentum bagi kita untuk semakin baik, semakin rukun, semakin bersatu, cinta damai, dan mendapatkan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzu bika minal maghadi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma adfa' 'anna al-balaa wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkara was-suyufa wal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadzal khassa wa min baladi muslimina amma innaka kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.